Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini udah mulai kayak seleksi alam ya. Ini cuman yang berangkat 3, 4, 3, 4. Halo Pak, saya izin Pak lagi di kereta Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya Pak, Udah terima siap kasih buat Pak. presentasi semua? Kelompok saya sepertinya belum hadir Pak. Belum Pak, belum ada yang hadir. Oh ya, kebetulan Mas Fikri hari ini nggak bisa hadir Pak, karena Oh, beliau izin. itu ya izin habis Apa? nikahan dia Pak. Waduh, oke. Alhamdulillah. Habis nikahan jadi dia nggak bisa hadir malam ini. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, kita nggak boleh ganggu lah ya. Kan baru aja nikah. Iya betul Pak, pas hujan lagi Pak. Waduh, udah ini. Ini udah pada nikah semua kan ya? Oh, saya belum Pak. Waduh, yang sabar ya Mas ya. Siap. Mas Rian udah di atas kereta atau di mana? Halo Pak, izin Pak, masih di jalan Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, nanti kita mulai presentasinya ya. Silakan dikumpulkan kelompoknya. Nanti kita mulai presentasi satu-satu. Yang cewek-cewek udah nggak pernah datang nih. Ya begitu Pak. Ya nggak apa-apa. Kerja Pak sih infonya sih. Iya. Cuma nggak tahu juga deh ya. Kan kita ini ya kelas karyawan sih ya. Jadi kan pasti pada kerja semua. Nggak apa-apa. Ya udah kita tunggu 5 menit lagi ya. Terus nanti kita baru siap langsung presentasi. Mending saya tuh bertiga gini aja Pak. Daripada Gimana? nunggu kelompok-kelompok. Ini yang masuk Ini Om Soleh nih buat presentasi. Nah saya sama Ulin baca gitu. Daripada harus ini nunggu-nunggu kalian lagi. satu kelompok ini bertiga. Enggak, beda sih Pak. Jangan. Kalau sama kelompoknya sih nggak apa-apa, tapi naik beda jangan.
Oke, yuk. Udah nggak ada yang masuk lagi deh kelihatannya. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mulai perkuliahan seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Nah, hari ini kita bakal langsung ke presentasi aja. Silahkan yang mau presentasi bisa langsung. Mau Mas Soleh dulu, atau Mas Ulin, atau Mas Rian, silahkan. Seadanya aja nggak apa-apa. Saya belum siapa karena laptop saya lagi error. Oke, yuk yang lain gimana? Silahkan duluan. Mas Ulin gimana Mas Ulin? Saya malah belum tahu Pak presentasi apaan. Ini Mas Ulin sama Mas Soleh satu kelompok bukan? Ya, satu kelompok. Oh, alah. Satu Berarti kelompok, cuma Pak. 2 kelompok aja ya? Kelompoknya Mas Iya. Soleh sama kelompoknya Mas Rian ya berarti ya? Iya betul, Pak. Ya udah, oke. Nah, jadi masih ingat ya untuk ujiannya ya. Jadi ujian UAS-nya nanti kalian bakal sebelum H-1 ujian, nanti kalian bakal presentasi dulu. Jadi nanti kalian harus mempresentasikan aplikasi apa yang mau kalian buat. Jadi untuk mata kuliah kali ini kita nggak ada sampai produk jadinya ya. Jadi hanya sampai proposal aja. Nah, jadi PPT-nya isinya apa aja? Nanti PPT-nya itu adalah gimana caranya kalian pitching. Saya sebagai ITTS ya, jadi kan kalian membuat aplikasi untuk ITTS ya, kayak gitu. Nah, jadi nanti kalian harus pitching ke saya nanti aplikasinya itu seperti apa dan nanti running di Windows atau mau di platform Android dan lain-lain. Nah, itu nanti kalian sekalian jelaskan. Terus ini nanti sistemnya kayak gimana, terus ini tentang apa, terus nanti yang bisa menggunain siapa aja, kayak gitu itu. Pokoknya nanti kalian harus pitching tentang aplikasinya tersebut. Itu adalah isi dari PPT-nya. Nah, terus isi dari proposal itu adalah yang pertama penjelasan tentang aplikasinya. Terus kenapa kalian bikin aplikasinya tersebut, kayak gitu. Terus usernya siapa aja, terus nama kelompok kalian siapa, terus kelompok kalian itu tadi divisinya sebagai apa, mungkin nanti Mas Soleh sebagai CEO-nya mungkin, atau Mas Ulin nanti sebagai CTO-nya, atau terserah kalian nanti mau kayak gimana. Terus nanti ada mock up-nya mungkin, misalnya kalau ada mock up-nya lebih bagus. Terus spesifikasinya juga harus ada. Terus misalnya kalau di TTS sudah ada, terus kalian mau kembangin lagi, nah itu kalian harus kasih tahu juga kenapa harus dikembangin, kayak gitu itu. Terus tenggang waktu kalian mau ngerjain berapa lama, kalau misalnya ini di ACC, kayak gitu itu. Nah, itu adalah UAS dan PPT yang harus kalian buat untuk UAS-nya nanti. Sampai sini mungkin ada yang bertanyakan. Berarti UASnya nanti kita per kelompok juga ya, Pak ya? Ya, UAS-nya per Kelompok kelompok. Iya, yang kita sudah rencanakan dari sekarang ini berarti, Pak? Ya, betul sekali. Nah, kalau misalnya kalian mau lompat kelompok, hari ini terakhir ya. Jadi nanti saya sampaikan ke grup, hari ini adalah terakhir untuk lompat grup. Jadi misalnya kalau kalian masih mau lompat dulu, mau cari yang lain juga nggak masalah. Tapi untuk minggu depan itu udah nggak boleh lompat lagi ya. Jadi udah fix. Hari ini tuh ada fix ya. Kayak gitu itu. Baik, Pak. Oke, sip. Nah,
Terus misalnya kalau kalian mau bikin aplikasi itu yang penting apa sih? Ada yang tahu nggak? Kunci terpenting dari pembuatan aplikasi. Oke, nah kunci terpenting dalam pembuatan aplikasi itu adalah ada orang yang menggunakan. Jadi jangan sampai kalian misalnya kalau mau bikin aplikasi itu hanya berdasarkan intuisi kalian, terus nanti nggak tahu yang ngerjain apa, yang mau megang itu siapa, yang mau pakai itu siapa, kayak gitu. Jadi misalnya kalau kalian mau bikin aplikasi itu wajib harus ada, kalian harus cari dulu datanya, orang yang pakai itu biasanya siapa aja, orang yang butuh tuh siapa aja, kayak gitu. Nah, nanti baru kalian bikin aplikasinya. Jangan sampai kalian ngerasa, wah ini saya butuh nih, yang lain itu juga pasti butuh. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi harus berdasarkan data. Belum tentu kalau misalnya kalian butuh, yang lain juga butuh, kayak gitu. Jadi harus ada datanya, harus dalam bentuk grafik mungkin kalau bisa, biar itu lebih pasti, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin aplikasi itu harus seperti itu. Terus misalnya kalau kalian mau bikin aplikasi dan itu sifatnya individu ya, itu harganya agak dibedakan juga nggak masalah. Jadi nanti misalnya kalau kalian udah masuk pasti ada yang pakai, terus nanti kalian baru pakai harus baru bikin ya. Jadi nanti misal kalau udah tahu datanya seberapa orang yang pakai, baru kalian bikin. Nah, sampai kalian bikin ini, kalian belum pasarin juga nggak masalah. Terus, nah pasarinnya kapan? Itu pasarinnya setelah kalian bikin MVP yang pertama. Jadi aplikasi kalian itu jangan sampai langsung jadi. Contoh, misalnya kalau kalian mau bikin presensi, aplikasi presensi, ya udah kalian bikin aja aplikasi yang bisa ngerekap dulu. Terus nanti dikembangkan lagi aplikasi yang bisa koordinasi dengan dosen, aplikasi yang koordinasi nanti dengan DAK mungkin, atau aplikasi yang berkoordinasi dengan mata kuliah dan lain-lain. Nah, itu nanti di versi selanjutnya. Jadi jangan sampai kalian buat aplikasi itu harus benar-benar perfect, nanti baru dikeluarkan ke pasar. Jangan sampai kayak gitu ya. Misalnya kalau kayak gitu, nanti kalian telat. Momennya itu telat. Jadi kalau bisa, walaupun ini versinya panjang ya, jadi misalnya kalau kalian launching aplikasi yang versi satunya itu 2010 mungkin, terus kalian baru versi 2-nya itu runningnya di 2020. Nah itu nggak masalah, 10 tahun gap-nya itu nggak masalah. Yang penting selama 10 tahun itu kalian harus ada track record yang dilakukan dan keep in touch sama customer-nya. Jadi jangan sampai kalian udah jualan, terus udah ada yang pakai, terus kalian tinggal gitu aja, sambil kalian ngerjain versi keduanya yang koordinasi dengan yang lainnya, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian buat sampai itu, sampai benar-benar perfect, baru kalian pasarin. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Nah, terus pastikan juga budget yang kalian punya dari perusahaan itu cukup. Jangan sampai nanti kalian untuk membuat aplikasi itu harus ngutang ke yang lainnya. Jadi ngutang itu sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kalian udah harus, kalau kalian ngutang itu berarti wajib untuk menjadikan sebuah produknya tersebut. Jadi jangan sampai lari. Nah, misalnya kalau kalian ada rencana buat ngutang ya. Jadi misalnya kalau kalian track record-nya kalian yakin pada tahun berapa kalian bakal launching, terus pada tahun berapa kalian dapat konsumen, terus konsumen ada berapa, nah itu nggak masalah ngutang. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu, kalian wajib juga untuk nyari tim yang benar-benar solid. Jadi jangan sampai kalian udah ngutang, terus kalian udah minjem di bank gitu ya, minjem di bank mungkin atau minjem di mana kayak gitu. Jangan sampai nanti pas sudah jalan, ternyata tim yang kalian buat itu pecah satu-satu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nanti misalnya kalau udah kayak gitu, nanti kalian yang kesusahan. Soalnya kan kalau peminjaman uang itu kan pakai nama pribadi ya.
Nah, nanti jangan sampai kalian nggak bisa balikin uangnya kayak gitu itu. Itu harus hati-hati. Nah, mungkin itu sih masukan untuk misalnya kalau kalian baru pertama kali membuat sebuah aplikasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, biasanya kalau membuat aplikasi itu dananya kira-kira habis berapa itu ya Pak? Oke, nah ini pasti bervariabel ya, masing-masing beda-beda pasti. Jadi tergantung, ada yang cuman butuh 5 juta untuk satu aplikasi, ada yang bisa sampai puluhan juga. Jadi tergantung aplikasi yang mau kalian buat. Nah, triknya adalah kalian bikin aplikasi yang simpel dulu aja. Yang simpel tapi banyak digunakan oleh orang lain. Itu pentingnya. Dari sini nanti kalian kalau udah dapat, terus nanti kan pasti kalian jualan ya. Kalau misalnya udah jualan kan pasti nanti laku. Kalau misalnya berdasarkan ada data, kalau misalnya kalian ada yang butuhin. Nah, itu pasti ada yang bakal beli ya. Nah, dari situ nanti baru kalian bisa build yang lebih mahal lagi aplikasinya. Kayak gitu itu. Kalau misalnya harus nyiapin uang berapa, dana berapa, itu beda-beda sih di setiap aplikasinya. Maaf Pak, memang biasanya itu kita bayarnya kemana ya? Kalau misalnya taruhlah yang simpel aja lah, taruh yang 3 juta ataupun 4 juta. Itu untuk pembayarannya apa? Kita daftar atau gimana itu Pak ya? Maksudnya gimana tuh? Kira-kira kan kita bikin suatu aplikasi itu membutuhkan dana ya sekiranya itu habis 4 atau 5 lah. Hmm. Ya, maksudnya uang 4 atau 5 uang kita itu keluarnya kemana, larinya kemana gitu. Maksudnya apakah kita daftar dengan biaya sekian atau gimana? Oke, biasanya uang segitu itu bayar kayak domain, hosting, terus database, kayak gitu itu biasanya. Terus sama biasanya bayar itu, bayar testing. Biasanya kebanyakan kayak gitu itu. Terus misalnya kalau kalian butuh data juga kan biasanya kasih kuesioner mungkin, atau kalian nyari di Google. Nah, biasanya kan misalnya kalau kasih kuesioner kan biar banyak orang yang ikut, bakal dikasih giveaway sedikit lah kayak gitu itu. Nah, itu biasanya bakal ngaruhnya ke sana itu. Terus nanti selebihnya ada gaji juga. Halo Pak. Ya. Halo Pak, kalau Ya. pengen inian startup tuh gimana ya? Startup. Oke, gimana? Ya maksudnya mau buka startup tuh investasinya tuh berapa ya Pak? Kalau buka startup gitu. Untuk startup ini beda lagi. Kalau misalnya startup itu kita sistemnya adalah share profit, share saham nanti jadinya. Jadi contoh Mas Rian ini punya keinginan bikin startup ya. Terus nanti mau Mas Soleh sama Mas Ulin ini gabung. Nah, jadi untuk awalan itu yang dijanjikan itu bukan gaji, tapi saham. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah bikin sebuah aplikasi, nanti kan pasti buka perusahaan ya, entah itu CV atau PT. Nah, itu nanti saham yang kita share di sana. Jadi Mas Rian nanti bakal share saham sama Mas Soleh sama Mas Ulin, itu nanti berapa persen. Nah, tapi dalam catatan nanti pas awal-awal mulai ini pasti bakal banyak struggle-nya. Jadi kayak kalian butuh dana dan butuh apa. Nah, itu nanti dana yang lainnya ini dari dana pribadi biasanya. Kayak gitu. Emang struggle-nya di awal tuh untuk startup adalah dana yang di awal. Jadi untuk dana ini kalian bisa dapatkan dari uang pribadi, terus uang lomba. Jadi biasanya saya kategorikan dari dua itu. Kalau misalnya kalian pribadi nggak punya uang nih, ya udah berarti kalian harus cari lomba. Nah, terus misalnya kalau kalian ikut lomba ini kalian dapat ilmu lebih banyak. Kenapa? Karena misalnya kalau ikut lomba, pasti biasanya yang menang lomba itu adalah yang bakal digunakan oleh masyarakat luas. Itu biasanya kunci utama misalnya kalau mau menang lomba startup. Kalau misalnya kalian menang lomba startup, itu berarti tandanya pasti ada orang yang pakai aplikasi kalian. Jadi bukan cuma data kalian aja, tapi orang yang juri itu juga pasti ngerasa kalau misalnya ada yang pakai.
Kayak gitu. Jadi itu menambah value dari produk kalian. Kayak gitu itu. Menjawab mungkin? Oke, yuk. Mau tanya apa lagi? Silahkan. Nah, makanya untuk startup ini coba kalian cari tim yang benar-benar teman kalian sendiri. Dan benar-benar harus solid dan satu visi misi. Soalnya emang di awal itu startup ini nggak ada uangnya sama sekali. Kalian nggak bakal dapat gaji sama sekali dari sana. Nah, dapat gajinya kapan itu adalah pas kalian dapat profit dari penjualan aplikasi atau dapat profit dari kelebihannya lomba. Kayak gitu. Biasanya seperti itu sih untuk awalan dari startup. Terus nanti misalnya dari situ nanti baru kalian kembangin aplikasinya biar nanti dapat pendanaan yang lebih banyak. Nah, nanti dari sana baru kalian dapat gaji yang lebih besar. Nah, gajinya nanti disesuaikan dengan saham juga bisa, nanti paling banyak sahamnya dia paling tinggi gajinya juga bisa, atau nanti sesuai dengan UMR yang ada di kotanya. Kayak gitu. Jadi untuk startup nih journey-nya agak panjang nih. Dan biasanya nggak 1-2 tahun selesai, biasanya 5 tahun 10 tahun nanti baru launching kayak gitu. Tapi setelah launching ini wajib untuk dikejar per tahunnya. Jadi kalau bisa setiap tahun, namanya startup ya, startup itu kan kita harus gimana caranya bisa cepat untuk naik kelas. Nah, harusnya dalam 1 tahun, contohnya misalnya kalau UMKM ya, kalau UMKM itu kan dia profitnya itu kan standar ya biasanya dari tahun ke tahun. Ya kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi kayak gitu. Nah, tapi kalau di startup itu kita diwajibkan untuk mencari keuntungan yang setinggi mungkin, tapi dengan cost yang serendah mungkin kayak gitu itu. Itu bedanya di startup. Oke, silakan. Yang mau tanya lagi nggak apa-apa. Saya tulis di grup ya. Hari ini terakhir untuk pindah grup. Pindah kelompok. Nanti Mas Soleh untuk dikirim kelompok yang oke. Nah, udah saya tulis di grup ya. Terus minggu depan diwajibkan untuk benar-benar presentasi ya. Oke, deal ya, besok presentasi. Berarti saya melanjutin presentasi yang awal kemarin saya itu, Pak. Ya. Yang dengan kelompok saya. Jadi dilanjutin aja itu yang udah ada. Jadi kan per pertemuan itu kan kita ada tambahan kayak UML kemarin terakhir, terus use case, diagram case dan lain-lain. Nah, itu nanti dimasukin di akhir-akhirnya ini. Gitu. Ya, baik Pak, baik Pak. Apa keyboard saya ini lagi error, nggak bisa diketik-ketik. Kenapa itu? Ya minta tahu TE ini. lah. Tahu aja Pak. Ini untuk minggu depan wajib presentasi apa saja yang dipresentasikan, PPT yang sudah kalian buat dari awal ditambahkan dengan UML dan ERD. Oke, nah, udah saya tulis di grup. Jadi kayak gitu.
Nanti kalau misal kemarin kan kita udah bikin sampai itu ya flowchart ya. Nah, berarti nanti lanjut aja ke UML sama RD. Nah, RD-nya nanti misalnya kalau mau level 1 aja, misalnya kalau cukup ya udah nggak masalah. Tapi misalnya kalau mau level 2 juga nggak masalah. Jadi kalau bisa serinci mungkin untuk yang di RD. Kalau di UML itu kan berarti kan ada berapa tahapan ya? 7 kalau nggak salah. Nah, berarti kalian harus bikin semua tahapannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Kayak gitu. Jadi gimana perkuliahan kalian selama 1 semester ini? Lancar enggak? Ya lancar-lancar saja Pak. Enak nggak kuliah? Dibilang enak ya gimana, dibilang enggak ya enak Pak. Kita ya bawa enjoy aja gitu. Emang ya nggak enak apanya, Mas? Nggak ada sih kalau nggak enak ya kalau lagi ngerjain tugas aja Pak. Iya sih, nggak apa-apa ya, namanya juga kuliah ya kan, pasti ada tugas. Siap, siap. Ya udah sih. Kalau hari-hari lain juga cuman bertiga berempat gitu toh. Paling rame biasa hari apa? Paling rame kalau kita gabung sama kelas lain itu biasanya agak ada berempat sampai berlima gitu Pak. Oh, kapan itu kelas gabungan kayak gitu itu? Itu ada di hari apa ya, pelajaran Pak Tunas, Pak Andi. Hah? Pelajaran apa itu? Basis data Pak. Oh, basis data. Apa aja diajarinnya, Mas? Ya basis data diajarin ya sama Pak tentang entitas apa ERD Oh, sama sama yang ya? seperti ya sama Pak sebenarnya Pak. Oke, nggak apa-apa. Terus dibikin apa? Disuruh bikin apa? Bikin aplikasi kita suruh bikin database Pak. Oh, bikin Kebetulan database lagi tentang? ada tugas tentang ya mahasiswa gitu Pak. Oh, Universitas. sama kampus juga buat kampus. Iya betul Pak. Ya udah dikerjakan lah. Itu Itu. cuman 5 toh itu maksimal. Dan Gimana datang. nanti? Ya sekarang seperti itu Pak. Mungkin karena tak alasan ya sibuk kerja mungkin atau pulang lagi di jalan atau gimana. Terkadang kan pada pakai HP gitu Pak. Kalau pakai laptop kan nggak mungkin kalau di jalan Pak. Iya sih. Nah, misalnya kalau Mas Soleh, menurut Mas Soleh itu mendingan kita kuliah jam berapa sih kalau untuk karyawan? Kalau karyawan memang sehabis maghrib sih Pak. Suara apa itu Pak? Enggak apa-apa, istri lagi marah-marah. Saya kaget Pak. Oh. Tadi yang habis maghrib ada ujian apa ada kuliah kan? Ada. Oh, ada. Gimana? Banyak juga atau gimana? Tadi sama saya Ulin Nuha. Cuman berdua. Iya. Terus misalnya kalau berdua kayak gitu krik-krik nggak sih? Iya, begitu Pak. Krik-krik. Makanya yang ditanya saya mulu. Iya, ini Mas Soleh tuh emang kok pentolannya. Saya jawab aja apa adanya Pak. Iya sih. Ini aku tuh juga sempat beberapa kali kan WA teman-teman kalian juga. Terus katanya ya selalu bilang ini sih, lagi banyak kerjaan. Katanya akhir tahun kan katanya. Pembukuan itu. dan lain-lain itu kan juga ngaruh. Ya nggak apa-apa sih. Ya, tapi Ada libur nggak sebenarnya sih? Hah, gimana? kita kan sampai hari Jumat, Pak. Jadi dari Apa nih? Senin sampai kuliahnya. Kalau untuk kerja ya saya kurang tahu dah kalau mereka ada libur atau tidak. Misalnya beda-beda tempatnya, Pak. Iya sih. Kasian juga ya misalnya kalau yang sampai Sabtu atau malah minggunya juga ini yang lanjut Lembur, ya. iya. Iya sih Tapi kan beda-beda.
Ya itu sih kan udah resiko Pak. Itu yang dia ambil ya harus konsekuensi dengan apa yang dia ambil lah Pak. Iya sih. Lah, ini Mas Soleh tiba-tiba pengen kuliah itu gimana ini? Motivasinya apa ini? Oh. Ya motivasi saya sih ya ingin menambah wawasan, terus menambah ilmu juga karena kan ya kebetulan saya memang yang bisa dibilang paling senior di antara yang senior murid-muridnya Pak. Waduh. Jadi Masa TE saya kapan itu, Mas? saya 2000 ya saya sudah hampir 7 tahun kurang lebih Pak. Wih, istimewa sekali. Iya gitu. Jadi coba mengasah otak kembali walaupun pusing kalau kita udah yakin pasti bisa ya insya Allah bisa Pak. Yes, mantap lah ini. Ini berarti Mas Soleh rumah sendiri atau ngekos ini di sana? Saya rumah sendiri Pak. Saya asli orang sini asli Pak. Oh, asli emang Tangsel ya berarti ya? Iya betul Pak. Oh, ya udah sih. Ya. ITTS sama TE itu jauh nggak sih tempatnya? Ya kalau misalnya jalan kaki 10 sampai 15 menit tergantung orangnya. Kalau naik motor ya 5 menit lah. Oh, deket banget ya berarti ya? Ya beda seberang jalan kan kalau di Tangerang Selatan itu kalau kita mau nyebrang jalan harus muter. Iya sih ya. Rame Iya, kan sana ya? rame Pak. Ya nggak apa-apa sih. Ini ada rencana nggak sih kita mau ini offline? Ya ada sih Pak rencana. Apalagi sekarang di sini kan bentar lagi PPKM juga ditambah apa? Ada lagi Pak. Iya, level 3 ya nanti ya semuanya Nah untuk iya seluruh kota makanya ya. itu kita Ini jadi kayaknya, serba salah. halo Pak, Pak ini Iya, kayaknya alamatnya Desember naik lagi nih gelombang. iya makanya itu ini bahaya sih. Kan pada mulai ini ya pulang kampung nih ya. Iya, Wisma Atlet nanti penuh lagi udah. Ya jangan gitulah ya. Ini katanya kan ada yang baru ya nih ya. Varian baru ya virusnya ya. Ada varian Ada rasa jeruk Pak. nama doang Wisma Atlet ya Pak, tapi nggak ada yang sehat. Iya. Loh, Atletnya doang kumannya yang sehat, dibawa. virusnya yang sehat. Tapi Ya kalian itu udah ini kan, udah dikasih vaksin semua kan? sudah Pak, saya sudah sampai 5 kali Pak. 5 kali. Waktu kecil di Oh, imunisasi disuntik Pak. iya sih. Kalian dapat vaksin apa aja ini? Kebetulan saya Sinovac. Sinovac. Mas Rian? Ini Mas Rian selalu naik kereta kemana aja sih Mas? Jalan-jalan terus ini Mas Rian. Enggak nih pulang gawe doang, pas kali doang naik kereta. Pulang kemana nih Mas? Pulang ke rumah Pak, Bekasi. Oh, dari Bekasi kemana? Kok naik Ke kereta? Jakarta Selatan Pak, Oh, harus naik kereta ya? naik kereta. Naik motor macet Pak, cuman gak enaknya. Oh, iya sih. Kalau di Jogja beda ya. Kalau di Jogja tuh kita nggak ada naik kereta sih. Kalau misalnya dari mana ke mana gitu naik kendaraan. Di Tapi seru nggak sih Jogja. Mas kalau pulang kerja naik kereta kayak gitu itu? Desek-desekan Pak, desek-desekan dah pokoknya. Ya udah kayak pepes lah Pak, kalau keluar-keluar mah keringet. Naik MRT gitu atau gimana sih Mas? Enggak, kayak saya ini Pak, komuter lain. Kalau MRT saya nggak sejalur. Oh, sayang banget ya. Saya tuh rencana pengen ke Jakarta buat nyari MRT-nya itu. Apa yang mau dinaikin Pak? Pemandangan bawah tanah begitu. Iya makanya itu sih. Tapi seru gak sih? Saya ngerasa kayak misalnya kayak di luar negeri gitu gak sih? Naik Kagak, kereta. biasa aja. Saya sih biasa aja sih. Tapi ini gak sih
Protokolnya gimana kalau misalnya kereta? Ya kita sih protokolnya ya sehat aja sih Pak, nunjukin surat vaksin kalau yang udah vaksin. Cuman kalau yang belum dia kayak scan peduli lindungi gitu. Kalau kita yang udah vaksin mah santai sih. Santai sih. Ditunjukin aplikasinya gitu atau gimana? Kalau saya screenshot-annya doang Pak, selesai sih. Kita nggak perlu scan-scan gitu ya atau gimana? Scan kalau- barcode Pak biasanya Pak. Oh, scan Kalau- barcode. Ya kalau scan barcode biasanya yang ini yang belum vaksin Pak. Oh gitu, Kayak- malah yang belum Ah. vaksin. Iya, ini sih khusus kereta yang ini apa yang sering dipakai kerja doang ya, Jabodetabek. Cuman kalau untuk kayak kereta luar kota kurang tahu juga aku. Kayak itu PCR dah kalau kereta luar kota. Waduh, ngeri sekali. Harga berapa coba itu ya? Iya, kayak ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur biasanya itu PCR. Oh dari sini wajib itu. Di sana harga berapa PCR? Ada yang turun nggak? Udah mulai turun belum? Sudah turun Pak, 235 Pak. 200 ya tetepan ya. Iya 200-an kalau nggak salah. 200 lah mungkin sekarang Pak. Ya, masih mending ya daripada dulu 500 berapa ya. Ya tapi kan ntar mau tahun baru mungkin bisa jadi Pak, naik lagi Pak, pada pulang kampung Iya, kan. nggak tahu lah itu ya. Ntar lihat aja Natal, ntar lihat deh. Akal-akalan lah ya. Lah iya. Manusianya pada ngeyel sih. Iya sih. Lah Mas Rian kantornya gitu nggak WFH? Kalau untuk sekarang sih masih masuk Pak, tapi nggak tahu dan ntar kalau ada gelombang lagi ya WFH lagi. Ada libur kapan kalau kantor di sana? Kan udah mau Kalau- akhir tahun nih. Kalau saya sih mau Natal Pak, Natal libur sih, dikasih cuti tuh kalau nggak salah tuh 24, 25 sampai 27 tuh cuti. Oh, berarti tanggal 20-an ya berarti ya? Iya, tanggal 20 udah mulai libur. Kalau ITTS, Mas Soleh tahu nggak kita libur kapan? ITTS nggak libur Pak. Oh, nggak ada Libur libur. tanggal merah aja Pak, tanggal 25. Oh, kalau TE Sama Pak. oh, sama. Oh, berarti kita ngikutin TE ya ini ya. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau di TE gimana, Mas? Aman semua atau gimana? Alhamdulillah sekarang masih aman walaupun sempat ya ada beberapa yang kena juga sih. Oh, ada sempat yang kena. Iya, Siapa aja yang kena, Mas? itu anak-anak teknisi. Oh, pas dari luar gitu atau gimana? Ya kemungkinan gitu Pak. Mungkin dia akan kalau teknisi kan sering keluar-keluar gitu kan Pak. Ya mungkin ke bawah mungkin. Iya sih, kasihan ya kalau udah kayak gitu tuh. Ya iya, dia sudah lelah keluar ya akhirnya ion tubuhnya drop. Kasihan Pak kalau drop gitu, ntar masuknya ke Wisma Atlet. Loh ya nggak Maka- apa-apa kan biar Wisma Atletnya nggak kosong ya kan. Biar penuh ya, Pak. Ya. Ya udah deh. Kalau Ya, makanya misalnya kuliah kita- kan bertiga nih gimana? Iya makanya kita antisipasi ya takutnya itu Pak. Jadi untuk sementara ya kita masih online. Iya sih. Iya, makanya kita tuh vaksin Pak. Ini saya sebenarnya nggak mau vaksin, cuman karena kerja sama kuliah aja vaksin. Wih, kelakuan. Ya kan karena sekarang tuh takutnya di ITTS tuh minta vaksin Pak, takutnya. Udah Oh, pasti dia minta vaksin. vaksin. Apa? Pakai Sinovac kemarin? Saya Pfizer Pak. Widih, ngeri. Langsung bisa ke Jerman dia, langsung bisa ke luar negeri Pak dia. Iya, makanya itu. Wah, bahaya ini. Efeknya apa, Mas? Kalau ya sih kalau diceritain efek ya Pak, saya sih tergantung orang ya. Kalau saya sih nggak kenapa-napa, cuma paling cuma bengkak yang habis disuntik, habis itu sih sehari kelar udah. Kalau saya sih, cuman kalau orang lain saya nggak tahu ya. Soalnya masing-masing imun beda Pak. Nggak bisa mastiin sih saya sih. Iya sih. Iya saya kalau ditanya gitu efeknya apa, saya nggak bisa pastiin Pak. Soalnya beda-beda sih imunnya. Saya kemarin pakai AZ itu tepar saya berapa hari itu? 4 hari, 3 hari gitu. Oh AstraZeneca ya yang itu ya. Iya. Yang kencang ya katanya sih, ya.
Makanya itu. Tapi bukannya bagusan itu ya? Kayak yang dari Jerman itu ya tadi ya? Iya, Pfizer. Ah, Kalau aku sih Terus nggak yang- kenapa-napa. atasnya itu apa sih? Moderna ya? Atau apa ya satu lagi? Ya, Moderna. Pak. Moderna Moderna. ya. Itu yang paling bagus ya katanya. Katanya sih itu perawat-perawat pakai gituan, Pak. Oh, Medis-medis tuh pakai gituan sih. Katanya sih ya. ya nggak Yang tahu paling lah. Kita bagus mau nggak pakai usah apa aja ya. Yang paling bagus kita sehat semua Pak itu, nggak usah pakai Iya, disuntik. amin lah kalau itu. Ya udah deh. Oke, mungkin perkuliahan hari ini gitu aja kayaknya. Bingung saya nih, misalnya kalau bertiga doang kayak gini nih. Ya tapi mudah-mudahan ini tatap muka makin kompak, Pak. Pak, kalau Iya, misalkan tatap amin. muka pindah nggak ke Jakarta, Pak? Apa Iya di dong, sana aja? pindah dong. Tetap Oh, pindah. pindah ke Jakarta nih kalau misalkan ini. Iya. Berarti kerjaan yang di kampus sana Amikom resign. Ya, nanti gampang lah. Kan TE sama Amikom kan masih satu lah ya. Beda Pak. Ya cari-cari aja Pak kampus di sini Pak. Siapa tahu lebih gede Pak. Siapa tahu. Siapa Ya, tahu. siapa tahu lah ya. Ya, tambah-tambah lah ya. Saya tuh lagi mau nyari kos-kosan di sana. Ada ini nggak? Ada info nggak? Kos-kosan kita banyak Pak yang dekat kampus itu, dekat sangat itu. Oh, di Villa Berapaan Melati Mas itu. Melati Mas itu harganya sekitaran ya 800-an sampai 1 juta, tergantung kosannya sih Pak. Per bulan itu? Ini Per kos-kosannya bulan buat Pak. ini suami istri atau sendiri nih perencana ngekosnya nih? Nanti rencana sendiri sih. Kan kalau ITTS kan baru 2 hari doang ya ini ya. Saya ngajar di ITTS. Paling ya 3 harian lah di sana. Kayak gitu. Banyak, Nanti Pak. setelah itu Ya, nanti pindah bakal aja, balik Pak. lagi ke Jogja lagi sih. Mungkin gitu aja teman-teman untuk PPT besok udah ngerti semua ya apa yang harus dipresentasikan, udah yang harus dibikin. Siapa? Ya mudah-mudahan besok semua pada hadir ya Pak. Amin. Mau capek mau apa hadir lah yang penting sih. Amin. Ya kita nggak pernah tahu lah ya. Iya sih Pak. Iya sih Oke. Pak. Mungkin itu cukup gitu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga pertemuan besok lebih ramai ya. Amin. Mudah-mudahan Pak. Amin. Amin. Ya udah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.